Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3G, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan Bu Okta berharap kalian tidak berkurang semangatnya untuk belajar bersama. Melanjutkan tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah untuk pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita mengulas tentang kalimat saran, kewajiban dan hak, serta penjumlahan bilangan. Ya, anak-anak tadi sudah mengaji ya? Sholat duha juga? Oke, artinya kita hari ini sudah siap untuk belajar. Yuk baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saran ya dari teks halaman 32 sampai 33. Rumah tempat berlindung. Nah, dari teks tersebut inilah saran yang ada. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Ini adalah saran ibu. Nanti anak-anak bisa membaca ya. Dengan melihat orang lain yang lebih susah dan tidak memiliki rumah, maka patutlah kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Allah, karunia Tuhan untuk kita. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan bergembira atas apa yang ada. Tentu bergembiranya tidak berlebihan, ya nak ya. Selanjutnya dari permasalahan yang ada di halaman 40. Nah, di situ Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Tidak sesuai ya dengan keinginan Lani. Saran apa yang bisa kita berikan untuk Lani? Nah, yuk. Anak punya saran? Ya tentunya, dan ini adalah contoh sarannya. Sebaiknya Lani segera membersihkan lantai. Ya, jadi maksud dari saran Bu Guru tadi, Lani pulang sekolah segera ganti baju dan segera membersihkan lantai tanpa menunggu disuruh ibunya. Ya, jadi harus peka terhadap keadaan. Kalau ada yang tidak layak, ya anak-anak bisa segera melakukan, ya bisa segera mengambil tindakan. Sebaiknya bagaimana? Tanpa harus menunggu ibu, ya. Nah, sekarang melanjutkan memberi saran untuk permasalahan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kita berlatih ya, anak-anak memberikan saran atas permasalahan yang ada di halaman 40. Tentu anak-anak bisa. Selanjutnya, kita mengulas tentang kewajiban dan hak di rumah. Setiap anggota keluarga punya kewajiban dan hak masing-masing. Di sini adalah kewajiban bersyukur karena memiliki tempat tinggal, bicara lembut dan sopan, membantu merapikan dan menata rumah, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai, saling menolong dan memaafkan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ini adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Lalu apa haknya?
Kita lihat di sini haknya mendapat rumah yang bersih dan rapi, lalu dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai oleh anggota keluarga yang lain. Berikutnya, diperlakukan dengan lembut dan sopan, serta mendapat tempat tinggal. Yang tercetak warna biru ini adalah kewajiban di rumah, dan yang warna ungu ini adalah hak di rumah. Yang perlu diingat, kewajiban dan hak dilaksanakan secara seimbang. Mana yang dilaksanakan terlebih dahulu? Tentu saja kewajiban. Enak ya, kalau kewajiban sudah dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan hak. Selanjutnya, dari halaman 37. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Beliau memiliki beberapa batu bata di rumah. Lalu ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Beberapa kemungkinannya adalah, bisa dilihat di sini beberapa kemungkinan ya penjumlahan batu batanya ya. Batu bata yang ada di rumah, batu bata yang dibeli, sehingga jumlah batu batanya nanti ada berapa? 980. Kalau misalnya di sini batu bata di rumah 700 ditambah berapa? Sehingga nanti hasilnya 980. Banyak batu bata yang dibeli bisa kita cari dengan mengurangi 980 dikurang 700, ditemukan 280. Kemungkinan yang kedua, jika batu bata di rumah 580 ya, ditambah berapa ada 980? Di sini kita mencari dengan mengurangi 980 dikurang 580. Hasilnya 400. Itu ya nak. Berapa penjumlahan yang hasilnya 980? Anak-anak bisa menentukan penjumlahannya sendiri. Anak berlatih ya. Dengan berlatih kita insya Allah akan bisa. Sudah diberi contoh, anak di sini melanjutkan. Nah, untuk ngecek ya, dijumlah antara batu bata yang di rumah dengan batu bata yang dibeli, betulkah hasilnya 980? Jadi harus cermat, harus teliti. Oke? Ya. Kita lanjut sekarang. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang dikumpulkan kakak Udin? Beberapa kemungkinannya adalah sebagai berikut. Kelereng Udin, kelereng kakak Udin, jumlah kelereng. Jika Udin mengumpulkan kelereng 300, sedangkan jumlah kelereng tadi seharusnya 600, maka kakak Udin mengumpulkan sebanyak 300. Dari 600 dikurang 300. Nah, jika Udin mengumpulkan 400, berapa yang dikumpulkan kakak? Sehingga nanti harus ada 600 ya. Kakak Udin mengumpulkan 150. Betulkah 450 ditambah 150 hasilnya 600? Iya, ceknya seperti itu ya nak, dijumlahkan lagi. Sedangkan nanti anak-anak mencari penjumlahan yang lain yang hasilnya kelereng harus berjumlah 600. Oke? Bisa? Insya Allah bisa. Dokter yakin anak-anak pasti berusaha ya. Nah, bila kalian menyampaikan saran pada teman, gunakan kalimat yang baik dan bicaralah dengan sopan agar teman kita bisa menerima
dan tidak tersinggung. Gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu membimbing dan meridhoi kita. Salam berkah buat orang-orang yang kalian sayangi di rumah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.